Halo, berjumpa lagi dengan Mr. Ben Ben. Jadi kali ini kita akan belajar tentang program linear. Jadi ini sudah video yang kelima, oke ya? Ya, yang terakhir ini, penyelesaian model matematika masalah program linear. Oke, jadi ini sebenarnya adalah boleh dikatakan kelanjutan dari video ketiga gitu ya. Di video ketiga kita bahas tentang bagaimana membuat model matematika dari masalah program linear. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya. Kok di video kelima, kok bukan video keempat? Karena di video keempat kita belajar tentang bagaimana menentukan maksimum dan minimum dari fungsi objektif. Jadi sebenarnya dengan menggabungkan video ketiga dan keempat, maka sebenarnya video kelima ini sudah tidak diperlukan lagi karena kita cuma mengerjakan urut dari video ketiga. Lalu kemudian dilanjutkan video keempat. Lalu tinggal ditulis kesimpulan. Itu berarti sudah selesai. Oke, mungkin kalau saya ngomong saja, mungkin kalian tidak akan mengerti. Oke, jadi kita langsung ke contoh saja ya, oke? Nah, oke, jadi sekarang kita lihat contoh nomor satu. Seorang petani memerlukan, oke, ini sebenarnya sudah saya bahas di video ketiga ya, tentang model matematika. Tapi bedanya adalah kalau di video ketiga, dia pertanyaannya adalah tentukan model. Kalau yang di penyelesaian, ini soalnya ini saya ubah menjadi tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani. Oke, jadi sebenarnya supaya tanamannya itu subur, dia beli banyak-banyak saja nih zat kimia gitu ya. Oke, tapi masalahnya kan semua orang pingin supaya kalau keluar duit itu paling sedikit. Maka dikatakan biaya minimum. Oke. Jadi langkah pertama yang harus kita kerja itu bagaimana? Jadi penyelesaian model matematika itu sebenarnya adalah soal cerita. Jadi soal gitu ya. Soal itu diubah menjadi model. Oke. Model lalu kemudian diselesaikan. Nah, setelah selesaikan, lalu nanti ditarik kesimpulan. Jadi cuma begitu aja sih sebenarnya ya. Nah, ini soal ke model ini adalah video ketiga ya. Nah, model diselesaikan itu adalah video keempat. Nah, gitu. Jadi, eh, mohon dinonton ya video ketiga dan video keempatnya supaya paham gitu. Oke, jadi saya langsung saja copy paste yang dari video ketiga modelnya ya. Jadi saya tidak terangkan lagi di sini. Nah, jadi ini model matematika ya. Oke, jadi pertama kita harus memisalkan X dan Y itu apaan. Lalu kita bikin tabel. Lalu akhirnya diperolehlah model matematikanya seperti begini ya. Nah, itu. Oke, lalu kemudian di video keempat ini adalah mempelajari tentang bagaimana cara kita bisa menyelesaikan ini gitu ya. Mencari nilai minimum dari fungsi objektif gitu ya. Nilai minimum dari fungsi objektif. Nah, ini akan kita kerjakan. Oke, jadi saya akan kerjakan di sini saja. Oke, jadi langkah pertama itu untuk mengerjakan ini itu adalah kita harus membuat tabel kan kita mau gambar gitu ya. Oke, jadi 5x ditambah 2y sama dengan 20. Jadi pada saat kita bikin garis, kita bikin tabel itu tidak perlu tanda lebih besar lebih kecil ya. Langsung sama dengan saja. Oke, jadi di sini x sama y. Oke. Kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? Tutup x, maka berarti 20 bagi 2, dapatnya y-nya 10. Kalau y-nya 0, maka x-nya berapa nih? Maka tutup y, berarti 20 bagi 5, dapatnya 4. Oke ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi apa? 4x ditambah 3y lebih besar sama 16 ya, sama dengan 16 begitu ya. Oke, jadi apa nih? Berarti kita bikin tabel. Kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? Berarti tutup x, x-nya ditutup ini, maka 16 bagi 3. Oke, 16 per 3 ya. Itu sekitar 5,3 gitu ya. Oke. Ini hanya supaya kita tahu harus diletakkan di mana di sumbu ya. Jadi kita nggak pakai yang komaan, kita pakai yang per gitu ya. Kalau y-nya 0, maka berarti x-nya berapa? Tutup y, maka 16 bagi 4, dapat 4. Oke. Lalu ini kita bikin halaman ini saya bikin jadi kertas berpetak dulu ya. Nah, oke, sudah kertas berpetak ya. Jadi langkah berikutnya adalah gambar sumbu koordinat. Oke. Nah, oke, saya sudah berhasil membuat sumbu koordinatnya, maka sekarang kita membuat garisnya. Oke, jadi kalau x-nya 0, maka y-nya 10 di sini. 4,0 berarti di bawah sini. Oke, kita hubungkan menggunakan penggaris. Oke ya.
Saya pilih yang agak tebal. Oke, ini ke sini. Oke, jadi jangan kayak saya, kalian harus pakai penggaris. Mungkin supaya bisa lurus, enggak ya? Bisa dilurusin mungkin. Aduh, nggak bisa, ya udahlah. Nah, sekarang ini berarti kita tulis apa nih? Oke, kita tulis apa? 5x tambah 2y lebih besar sama 50 ya. 20 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita masukkan 0,0, oke, masukkan 0,0, 0 lebih besar sama dengan 20. Salah ya. Kalau salah berarti kan kita arsir ke yang salah ya. Oke, arsir ke yang salah. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah gambar yang ini 4x tambah 3y sama 16 apa lebih besar sama 16 ya. Oke, jadi kalau x-nya 0, y-nya 16 per 3 itu 5, sekian ya. Oke, kira-kira aja ya. Oke, jadi 5, sekian ini 5, sekian. Kira-kira di sini lah ya. Oke, 5, sekian. Lalu x-nya 4,0. Oke, di sini. Oke, maka kita gambar garis. Oke. Nah, ini ya. Oke, jadi yang ini adalah apa? 4x ditambah 3y lebih besar sama dengan 16. Kalau masukkan 0, 0 lebih besar dari 16. Salah dong ya? Salah berarti kita arsir ke 0,0 ya. Oke, arsir ke 0,0, kita arsir yang salah. Oke, jangan lupa masih ada x lebih besar dari 0 sama y lebih besar dari sama dengan 0 ya. Oke, berarti arsir sumbu y. Nah, arsir sumbu x gitu ya. Oke. Pakai orange apa? Orange. Arsir sumbu y itu adalah untuk menunjukkan itu adalah x lebih besar sama dengan 0. Kemudian adalah saya pakai warna hijau terang. Oke, ini arsir sumbu x itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia y lebih besar sama dengan 0 ya. Maka yang tidak terarsir itu daerah penyelesaiannya, daerah HP-nya ya. Oke, DP-nya. Jadi semua, oke. Maka kita menentukan titik pojok. Oke, titik pojok. Oke, titik pojoknya ini di sini. Oke, titik pojoknya hanya ada 2 ya. Situ dan situ. Oke, berarti selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah titik pojoknya kita tulis ke dalam tabel. Oke, titik pojok. Oke, ada apa? Ada 0,10. Satu lagi adalah 4,0. Oke. Masukkan ke fungsi objektifnya. Apa? Z sama dengan 24x ditambah 20y. Oke. Maka ini kalau x-nya 0, berarti 0 ditambah kalau y-nya 10 jadi 200 ya. Oke, maka hasilnya 200. Sekarang ini x-nya 4, berarti 24 kali 4 dapatnya adalah 96. Oke, ditambah dengan y-nya 0, masukkan jadi 0 ya. Dapatnya 96. Oke. Nah, tapi Z ini sebenarnya apaan sih kalau kita baca baik-baik? Oke, Z itu adalah dalam ribuan karena ini apa harganya 24.000 dan 20.000 ya. Oke, berarti ini sebenarnya adalah dalam ribuan ya. Oke, harusnya di sini tulis dalam ribuan. Oke, dalam ribuan. Nah, di sini juga sama nih, kita sebaiknya tulis dalam ribuan supaya ingat gitu ya. Oke, jadi di sini 96 ini maksudnya adalah 96.000. Kalau ini 200 ini maksudnya adalah 200.000. Oke. Jadi sekarang yang ditanya apa? Minimum atau maksimum? Minimum ya. Oke. Berarti ambil yang kecil dong. Yang kecil yang mana? 96 ya. Oke, jadi kesimpulan ya. Jadi apa sebenarnya yang ditanya? Oke. Tentukan biaya minimum. Oke, jadi biaya minimum harusnya panjang ya. Biaya minimum yang dikeluarkan oleh petani. Oke, kita singkat jadi biaya minimumnya gitu ya adalah gitu. Nah, ini harus tulis satuannya ya. Jadi Rp 96.000,000. Gitu ya. Oke, rupiah titik itu untuk mengakhiri kalimat. Oke, jadi saya pikir nomor 1 sudah selesai.
Jadi kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 ini saya juga ambil dari video saya yang ketiga ya. Tapi saya mungkin kerjakan aja. Oh ya, ini soalnya belum kita ubah. Oke, jadi masa sih masih membuat model matematika ya. Jadi soal ini saya ubah menjadi tentukan banyaknya kue A yang harus dibuat agar keuntungan maksimum. Oke, gitu ya. Jadi tentukan banyaknya kue A yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum. Oke, jadi langkah pertama kita bikin model matematika. Oke, jadi misalkan apa? X-nya itu adalah banyak kue A yang dibuat gitu ya. Sedangkan Y adalah banyak kue B yang kita buat. Oke. Nah, lalu berarti kita ini X dan Y-nya ini kita tulis mendatar ya. Jadi banyak kue A, ini X gitu ya. Dan banyak kue B kita Y gitu ya. Oke, di sini tentu adalah persediaan apa? Terigu dan mentega. Oke, untuk membuat kue A, maka diperlukan 500 gram terigu dan 75 gram mentega. Sedangkan kue B itu adalah 200 gram terigu dan 100 gram mentega gitu ya. Sedangkan tersedia terigunya itu adalah 8 kilo, berarti 8.000 gram ya. Menteganya 3,2 kilo, berarti 3.200 gram gitu ya. Oke, jadi ini kita tinggal tambahkan huruf X gitu ya. Ini tambahkan huruf Y, ini plus ya. Nah, ini tentu akan kurang dari dong, karena tidak boleh melebihi persediaan ya kan. Oke, maka kita berhasil mendapatkan, oh ya, ini keuntungannya, untung ya. Keuntungannya apa nih? Untuk yang kue A ini ternyata adalah 5.000. Sedangkan yang kue B ini 3.000. Oke, kurung buka dalam ribuan. Oke. Maka kita telah berhasil membuat model matematika ya, yaitu 500x ditambah dengan 200y. Ini lebih kecil sama dengan 8.000. Oke, sederhanakan coret 2 0. Oke. Maka kita peroleh apa nih? Kita peroleh 5x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 80. Lalu satu lagi adalah 75x ditambah 100y lebih kecil sama dengan 3200. Oke, kita bagi 25. Oke, bagi 25. Maka kita peroleh apa nih? Bagi 25 dapat 3. Bagi 25 dapat 4. Bagi 25, oke, dapat berapa nih? Oke, coba kita hitung. 3.200 bagi 25, 128. Oke ya. Nah, sekarang berarti jangan lupa ya tambahkan apa? X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, karena ini banyak kue ya. Oke, tinggal kurung awal, lalu kemudian fungsi objektifnya apa? Memaksimumkan apa? Maksimumkan Z sama dengan apa? 5x ditambah 3y dalam ribuan ya. Nah, dalam ribuan nih. Oke, ini sudah model matematikanya, tinggal kita selesaikan. Oke, untuk menyelesaikan model ini, berarti kita gambar. Untuk gambar kita bikin tabel. Oke, bikin tabel. Mungkin bikin tabelnya di sini aja deh. 5x ditambah 2y sama dengan 80. Oke, kalau x-nya 0 maka y-nya 80 bagi 2, 40. Kalau y-nya 0 maka 80 bagi 5, 16. Oke, satu lagi apa nih? 3x ditambah 4y. Ini sama dengan 128. Oke, xy. Kalau x-nya 0 maka y-nya adalah 128 bagi 4, 32. Oke, kalau y-nya 0 maka x-nya berarti sama dengan 128 bagi 3. Oke, 128 bagi 3. 128 per 3 ya. Kalau kita hitung baik-baik, ini berarti 120 ditambah 88 itu ada 6 tambah 2. Kalau kita bagi 3 semua, oke, maka ini adalah 40.
ini adalah 2, ini adalah 0,66, 0,67. Jadi 42,67 ya. Nah, ini setara dengan 42,67. Oke, ini saya hapus saja biar tidak pusing. Oke. Nah, jadi kira-kira nanti 42,67 ya. Kita bikin apa? Itunya ya. Kalau kita perhatikan Y-nya ini paling gede 40 ya. Oke, X-nya paling gede ya 42 sekian ya. Oke, berarti kita gimana nih? Oke, kita mungkin bikinnya bagaimana nih? Enaknya mungkin adalah 88 gitu ya. Oke, kelipatan 8 gitu ya. Jadi Y-nya kita mulai mungkin dari 48 atau 56. Oh, 56 aja ya. 56, langkah 2 ini 48. Oke. Langkah 2 lagi 40. Oke, langkah 2 lagi 32. Lalu kemudian kurangin 8 berapa? Oke. 24. Oke, lalu kemudian 16. 8 0 ya. Nah, gitu ya, 0 ya. Nah, sini mungkin 8 16 24 32 40 48. Oke, sebenarnya sudah lewat ya. Tapi lewat sedikit nggak apa-apa. Oke, lalu ini kita bikin apa garisnya ya. Oke. Oke, mungkin saya bikinnya kurang rapi tapi tak apa-apa. Kalian pakai penggaris ya. Oke. Lalu kemudian ngapain? Oke, kita tabel ini ya. Oke, jadi yang ini lebih dahulu ya. 0 40 16 0. 0 40 sini 16 0 di sini. Oke, hubungkan pakai penggaris gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, mungkin kita tuliskan apa ini 5x tambah 2y kurang dari 80. Oke, 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 80. Oke, kalau kita masukkan 0,0 ini jadi benar. Karena benar maka kita arsir yang salah. Berarti kita arsir menjauhi 0,0 ya. Oke. Menjauhi 0,0. Oke, arsirnya tuh agak panjang gitu biar seram. Oke. Ya, biar nampak sih. Nah, gitu ya. Oke. Oke, lalu kemudian berikutnya adalah kita lihat ini 3x tambah 4y 128. Oke. Nah, ini 032. Oke, 032 berarti di mana nih? Oke, sampai warna ungu aja. Nah, di sini ya. Oke, lalu 42,67. Oke. 42,67 kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Soalnya pas di tengah nih 44 gitu kan. Nah, jadi ya kira-kira setengahnya lewat dikit lah. Dikit. Nah, gitu. Oke, sekarang ini kemudian kita garis gitu ya. Oke, kita garis. Lalu kemudian kita tuliskan itunya biar mudah apa? 3x tambah 4y kurang dari 3x tambah apa? 4y kurang dari 128 ya. Oke. Jadi kalau kita masukkan 0, ini ternyata benar. Kalau benar berarti 0,0 benar, arsir yang salah. Berarti arsir menjauhi 0,0 ya. Oke, menjauhi 0,0. Nah, lalu kemudian apa lagi? Oke, jangan lupa apa? X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 ya. Oke, jadi X lebih besar dari 0 berarti arsir Y. X lebih besar dari 0, arsir sumbu Y. Ke kiri, karena yang lebih besar dari 0 kan di sebelah kanan. Ya. Ini adalah Y lebih besar sama dengan 0. Lalu kemudian X lebih besar sama dengan 0, berarti arsir sumbu apa? Y lebih besar sama 0 berarti arsir sumbu X. Enggak, arsir sumbu X. Karena Y lebih besar dari 0 di atas gitu ya. Maka kita arsir ke bawah. Ini adalah apa? Yang hijau ini adalah Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Maka kita peroleh daerah penyisaannya adalah ternyata di dalam sini ya. Oke, berarti kita tentukan titik pojoknya berarti di sini, dan di sini. Oke. Nah,
Dan kita tahu bahwa ini titiknya adalah 16 gitu ya. Sini 32. Nah, saya tulis lebih bagus lagi. Oke. Oke, maka berarti kita sudah tahu titik di sini adalah berapa? Ini 0,32. Lalu kalau yang titik yang di sini ini adalah 16,0. Nah, sekarang masa titik ini apa nih? Oke, eliminasi ya. Eliminasi apa? Eliminasi dari dua garis ini dong, karena ini titiknya hasil perpotongan dari dua garis ini. Oke, kita eliminasi apa nih? 5x ditambah 2y sama dengan 80. Lalu satu lagi 3x ditambah 4y sama dengan 128. Oke, mungkin atas dikali 2 aja deh, bukan 1. Maka diperoleh 10x ditambah 4y sama dengan 160. Nah, ini tetap. Oke, jadi kita samakan yang si y ya. Oke, karena y sudah sama, maka kita kok kurangin y-nya hilang. Makanya jadi 7x. Ini jadi berapa nih? 32. Oke, berarti x-nya adalah 32 per 7. Nah, kalau x-nya 32 per 7, cara cari y-nya bagaimana? Ya, masukkan ke salah satu dari 5x ini atau 3x ini ya. Mungkin kita masukkan yang 3x saja deh. Oke, jadi 3x ditambah 4y sama dengan 128. Oke. X-nya nih 32 per 7. Kalau dikali 3 jadi 96 per 7 ya. Oke, kali 7 semua, maka diperoleh 96. Ini kali 7 28. Kali 7 berapa nih? 108 kali 7. 128 kali 7. Oke, 896. Oke ya. 896. Oke, maka berarti 28y-nya adalah 800. Oke, berarti y-nya adalah 800 dibagi 28. Oke, bagi 4 dapat 7, bagi 4 dapat 200. Oke, gitu ya. Nah, maka berarti kita memperoleh 3 buah titik nih. Oke, kita tuliskan ke dalam tabel titik pojok. Lalu ini fungsi objektifnya. Oke, nyontek lu di sebelah atas. 5x tambah 3y dalam ribuan. Nah, gitu ya. Oke, titik pojoknya ada apa aja nih? Oke, coba kita lihat. Titik pojoknya pertama ada 0,32. Oke, 0,32. Oke, satu lagi adalah yang eliminasi. Oke, dapat x-nya berapa? 32 per 7. Oke, x-nya adalah 32 per 7. Y-nya adalah 200 per 7. Jadi x, y ya. Oke, yang terakhir dapatnya apa? 16 per 16,0 ya. Oke, ini ya. 16,0, oke. 16,0. Oke. Nah, terus kita tinggal masukkan ngitung nih. Kalau x-nya 0 berarti 0 lah. Ditambah y-nya 3 kali y. Oke, jadi 96. Oke. Kalau ini kalau kali 5 hasilnya di 160 per 7. Ini 200 kali 3 jadi 600. Kalau dijumlahkan hasilnya 760 bagi 7 gitu ya. Sekitar berapa nih? Oke, anggap jadi ini 700 ditambah 60. 60 itu kita ambil 56 sisa 4. Oke, kalau semua bagi 7, maka ini dapatnya 100. Ini dapatnya adalah 8. Ini sekitar 0,5. Oke ya, 0,5. Oke, jadi 108,5 sekitar gitu ya. Oke, kalau 16 masuk ke sini maka jadi 580 gitu ya. Oke, tambah 0. Dapatnya 80. Oke, sekarang kita mau maksimum atau minimum ya. Coba kita baca soal baik-baik. Ini maksimum atau memaksimumkan. Oke. Memaksimumkan. Oke, maksimum. Itu ya, jangan lupa. Berarti ambil paling gede nih. Wah, paling gede ini adalah berapa? 760 per 7 ya. Oke, 760 per 7. Pertanyaan apa? Berapa banyak kue A yang harus dibuat? Oke, yang harus dibuat tentu kue A-nya adalah yang ini ya. Nah, ini nih. Ya, jadi ini maksimum. Maka ini nih kue A yang harus dibuat nih. Oke. Jadi banyak kue A yang harus dibuat agar keuntungan maksimum
adalah berapa? 32/7. Tapi kalau dia mintanya bulat, ya berarti tinggal dibulatkan begitu ya. Oke, jadi ini kalau dibagi 7 dapatnya 4 ya. Berarti kalau dibulatkan ini sekitar 4 QA gitu ya. Nah, oke, jadi saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili, oke ya. Jadi kalian bisa coba kerjakan untuk yang soal-soal lain gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih.